Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Egede Komang Bagus Danaswara, nomor absen 9, kelas 10 IPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan vektor di R2. Sebelumnya, mohon izinkan untuk memperkenalkan peta konsep yang saya buat, yaitu vektor di R2. Yang pertama, terdapat penyajian vektor, operasi aljabar pada vektor R2, panjang vektor, dan contoh soal. Dalam penyajian vektor terdapat vektor posisi, vektor satuan, dan vektor dalam bentuk kombinasi linear. Serta operasi aljabar pada vektor R2 terdapat penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian skalar dengan vektor, dan kesamaan dua vektor. Penyajian vektor. Penyajian vektor biasanya huruf yang mengikuti adalah I, J, K, dan seterusnya. Vektor dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk komponen dan analitis. Vektor dalam bentuk analitik disajikan dalam bentuk bilangan dengan huruf yang menyertainya. Contohnya, penyajian vektor secara analisis adalah seperti gambar di bawah tersebut. Misalkan vektor yang digambarkan pada dimensi 2, sumbu X dan sumbu Y, akan memiliki bentuk matriks dengan jumlah baris 2 dan jumlah kolom 1, sedangkan untuk vektor pada dimensi 3, sumbu X, Y, dan Z memiliki bentuk matriks dengan jumlah baris 3 dan jumlah kolom 1. Dalam bentuk diagram, penyajian vektor dapat dilihat pada gambar di bawah. Penyajian vektor ada berbentuk analitik dan bentuk komponen. Selain dua penyajian vektor secara analitik dan komponen, seperti yang telah disebutkan di atas, ada juga penyajian vektor bentuk geometris. Contoh penyajian vektor bentuk geometris diberikan pada gambar di bawah. Karakteristik penyajian vektor bentuk geometris. Terdapat positif arah ke kanan atau ke atas, tanda negatif arahnya ke kiri atau ke bawah. Vektor posisi. Vektor posisi R menyatakan posisi suatu objek yang dinyatakan ke dalam nilai, biasanya berupa bilangan terurut yang disertai huruf I, J, K, dan seterusnya. Vektor posisi juga dapat diartikan sebagai penanda dari suatu titik ke titik lain. Misalnya titik A berada pada koordinat 4,2, maka vektor posisi A dapat dituliskan sebagai A sama dengan 4I plus 2J. Vektor posisi menyatakan posisi vektor yang diawali dari suatu titik pangkal, ke titik yang lain, titik ujung, dan arahnya ditunjukkan melalui tanda anak panah pada titik ujungnya. Biasanya simbol untuk vektor posisi adalah huruf yang atasnya berupa tanda anak panah seperti terlihat pada gambar di bawah, yaitu vektor posisi pada dimensi 2 dan vektor posisi pada dimensi 3. Vektor satuan. Vektor satuan matematika sendiri merupakan suatu vektor yang besarnya sama dengan satu dan tak mempunyai satuan. Fungsinya adalah digunakan untuk menunjukkan suatu arah di dalam ruang. Sementara itu, satuan vektor yang ada di dalam ruang memiliki 3 komponen, di antaranya adalah komponen sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Rumus vektor satuan terdapat pada gambar di bawah tersebut. Vektor dalam bentuk kombinasi linear. Kombinasi linear digunakan dalam mendefinisikan istilah lain seperti himpunan bebas linear dan bergantung linear serta himpunan yang membangun ruang vektor.
Definisi kombinasi linier. Misalkan V adalah ruang vektor dan vektor V1, vektor V2 adalah dua vektor dalam V. Pada V berlaku operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Artinya kita dapat mengalihkan vektor V1 dan vektor V2 dengan skalar, sebutlah K dan M sehingga terbentuk vektor K V1 dan M vektor V2. Dengan menjumlahkan kedua vektor, diperoleh K vektor 1 plus M vektor 2. Nah, vektor ini disebut sebagai kombinasi linier dari vektor F1 dan vektor F2. Operasi aljabar di vektor R2. Penjumlahan vektor. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menjumlah dua buah vektor. Kedua cara penjumlahan vektor meliputi aturan segitiga dan aturan jajar genjang. 1. Penjumlahan vektor dengan aturan segitiga. Penjumlahan vektor dengan aturan segitiga dilakukan dengan menghubungkan ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Hasil penjumlahan atau resultan kedua vektor berupa jarak antara pangkal vektor A dan ujung vektor B. 2. Penjumlahan vektor dengan aturan jajar genjang. Penjumlahan dua vektor dengan aturan jajar genjang juga melibatkan dua vektor yang diketahui dan sebuah resultan vektor. Penjumlahan vektor A dan B dengan aturan jajar genjang dilakukan dengan menggabungkan kedua ujung vektor. Hasil penjumlahan vektor dengan aturan jajar genjang adalah diagonal dari ujung kedua vektor dengan perpotongan proyeksi ujung kedua vektor. Rumus penjumlahan vektor. Rumus penjumlahan dua buah vektor terdapat pada gambar di bawah tersebut. Pengurangan vektor. Pengurangan dua buah vektor juga dapat dilakukan dengan metode segitiga dan jajar genjang. Cara pengurangan dua buah vektor dilakukan dengan membuat arah vektor menjadi berkebalikan, yaitu terdapat aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Rumus pengurangan vektor. Rumus pengurangan dua buah vektor terdapat pada gambar di bawah tersebut. Perkalian skalar dengan vektor. Perkalian vektor dengan skalar dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkalian vektor dengan skalar secara aljabar dan perkalian vektor dengan skalar secara geometri. Perkalian vektor dengan skalar secara aljabar. Secara aljabar, perkalian vektor dengan skalar hasilnya adalah semua unsur pada vektor dikalikan dengan skalarnya. Misalkan vektor A sama dengan A1, A2 dan vektor B sama dengan B1, B2, B3 serta terdapat skalar K, maka K vektor A sama dengan K1, K2 dan K vektor B sama dengan KB1, KB2, KB3. Misalkan terdapat skalar K yang merupakan anggota bilangan real dan terdapat vektor A. Hasil perkalian skalar K panjangnya skalar K dengan vektor A kita tulis K. K vektor A yang artinya suatu vektor yang panjangnya K kali panjang vektor A dengan beberapa kemungkinan, yaitu 1. Jika K lebih besar dari 1, maka K vektor A searah dengan vektor A dan diperpanjang. 2. Jika K sama dengan 1, maka K vektor A sama dengan vektor A. 3. Jika 0 lebih kecil K lebih kecil 1, maka K vektor A searah dengan vektor A dan diperpendek. 4. Jika min 1 lebih kecil dari K. 4.
Jika min 1 lebih kecil K lebih kecil 0, maka K vektor A berlawanan arah dengan vektor A dan diperpendek. 5. Jika K sama dengan min 1, maka K vektor A berlawanan arah dengan vektor A dan panjangnya sama. 6. Jika K lebih kecil min 1, maka K vektor A berlawanan arah dengan vektor A dan diperpanjang. Kesamaan dua vektor. Pengertian kesamaan dua buah vektor atau lebih dapat kita tinjau dari dua hal, yaitu secara geometri. Dua buah vektor dikatakan sama jika kedua vektor memiliki besar, panjangnya, dan arahnya yang sama. Misalkan, vektor AB sama dengan vektor CD atau bisa ditulis AB sama dengan CD. Contohnya seperti gambar di bawah tersebut. 2. Secara aljabar, dua buah vektor dikatakan sama jika unsur-unsur yang bersesuaian besarnya sama atau nilainya sama. Misalkan A sama dengan A1, A2, dan B sama dengan B1, B2. Jika A sama dengan B, maka A1 sama dengan B1 dan A2 sama dengan B2. Panjang vektor. Panjang sebuah vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya, karena secara aljabar titik pangkal vektor dan titik ujung vektor dalam bentuk koordinat baik dimensi 2 maupun 3 dimensi. Maka panjang vektor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak dua titik. Misalkan ada titik A, x1, y1, dan B, x2, y2. Maka jarak titik A ke titik B dapat dihitung dengan rumus jarak, yaitu sama dengan akar x2 min x1 kuadrat plus y2 min 1 kuadrat. Contoh soal di vektor 2. Tentukan panjang atau besaran vektor. Soal A. Vektor A sama dengan min 12, 5. Jadi, vektor A sama dengan akar min 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 25 sama dengan akar 169. Jadi akar 169 sama dengan 19. Soal B. Vektor B sama dengan akar 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan akar 49 ditambah 576 sama dengan akar 625. Jadi akar 625 sama dengan 25. Mohon maaf tadi soal nomor B, yaitu vektor B sama dengan 7, 24. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.